Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lagi-lagi dan lagi-lagi kita mendengar berita tentang adanya goa yang diklaim bisa mengantarkan ke Mekah. Jadi bisa ke Mekah lewat goa tersebut. Atau diklaim dahulu ada wali yang ke Mekah lewat goa tersebut. Ini berita yang bukan pertama kali kita dengar, sudah sering kita dengar seperti itu. Dan kemudian tempat tersebut, goa tersebut dikeramatkan, dikultuskan, orang ngalap berkah di sana, orang berdoa di sana. Allah musta'an. Maka bagaimana sikap kita? Yang pertama, hendaknya seorang muslim itu menyaring berita yang sampai kepadanya. Jangan semua berita dia langsung benarkan, dia percaya, jangan. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, "Kafa bil mar'i itsman an yuhadditsa bi kulli ma sami'a." Cukuplah seseorang dikatakan pendosa kalau dia menyampaikan semua yang dia sekedar dengar. Dengar langsung sampaikan. Dengar langsung share. Kata Nabi, ini sifatnya orang-orang pendosa. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, bi'sa matiyatur rajuli za'amu. Seburuk-buruk landasan seseorang adalah katanya. Katanya, kayaknya ini adalah seburuk-buruk landasan kata Nabi. Jangan kita mempercayai sesuatu landasannya katanya. Jadi diklaim ada goa yang bisa mengantarkan ke Mekah, maka harusnya kita tanya benar enggak? Itu terjadi pada tahun berapa? Beritanya valid tidak? Gitu. Kalau sekedar katanya, maka jangan dipercaya. Nah, yang kedua, Ahlussunnah meyakini adanya karomah wali. Kita tidak mengingkari tentang karomah wali. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu hal yang menakjubkan, karomah kepada para walinya untuk berdakwah, untuk menegakkan agama. Dan disebutkan dalam banyak hadis yang sahih tentang karomah-karomah para sahabat. Ya, ada karomahnya Umar bin Khattab, ada karomahnya Usaid bin Khudair, ada karomahnya Khalid bin Walid, dan yang lain-lainnya pada hadis-hadis yang sahih. Demikian juga di Al-Quran, ya, ada karomahnya Maryam itu Imran. Ini semua sahih. Ini semua beritanya valid. Ya, maka kita wajib meyakini. Jadi Ahlussunnah meyakini adanya karomah, namun ya kita meyakini ada karomah terjadi pada Umar, karomah terjadi pada Khalid bin Walid, karomah terjadi pada Usaid bin Khudair, pada Maryam bintu Imran. Tapi tidak ada para sahabat yang mengkultuskan pesan-pesan tersebut. Tidak ada sahabat yang mengkultuskan tempat-tempat terjadinya karomah tersebut. Kemudian tempatnya dikeramatkan, ya, kemudian diambil airnya, ngalap berkah di sana, berdoa di sana, tidak ada. Karomahnya kita percaya, namun tidak boleh mengkultuskan tempatnya, ngalap berkah di sana, apalagi berdoa kepada selain Allah di sana. Kemudian yang ketiga, apa sih pelajaran besar dari adanya karomah? Pelajaran dari adanya karomah adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba-hambanya yang bertakwa. Allah berikan karomah kepada para wali-walinya, kepada orang-orang soleh. Untuk apa? Untuk berdakwah, untuk menolong agamanya, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Karomah itu bukan seperti kekuatan super yang bisa dihadirkan semaunya, tapi Allah yang berikan ketika dibutuhkan untuk berdakwah, untuk menegakkan agama Islam. Maka itu pelajarannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan berikan pertolongan, Allah berikan solusi. Di antaranya dengan berupa karomah yang terjadi pada orang-orang saleh. Ketika mereka bertakwa, mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berjuang untuk Islam, Allah berikan solusi jalan keluar berupa karomah. Maka pelajarannya adalah jadilah orang bertakwa. Maka Allah akan berikan pertolongan kepada Anda. Itu harusnya kita renungkan dari adanya karomah wali, bukan malah sibuk mengkeramatkan, mengkultuskan, ngalap berkah di tempat-tempat keramat, bukan itu sama sekali.